Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di lantai bawah maupun kita yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan sungguh tak terbatas dalam kehidupan kita, yang selalu ada dalam hidup kita, yang selalu perhatian bagi kita. Maka sesungguhnya kita harus mengakui bahwa kasih Bapa itu sungguh besar bagi hidup kita. Kita layak untuk menyembah Dia dan memuji namanya. Mari umat Tuhan kita datang kepada Dia, berikan apa yang terbaik bagi Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari umat Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Amin. terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku Amin Bapa, Kau yang kami sembah, Kau yang terindah, Kau memulihkan setiap hidup kami. dengan darah. Oh, terima kasih Bapa. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
sembah, Kau Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Kau Bapa-Ku, Engkau Tuhan-Ku. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih, Kau ku sembah, Engkau Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu mulia. Terima kasih, gurih bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Engkau. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, kita datang menyembah Dia, ucapan syukur kepada Dia atas pengorbanan yang mulia yang telah menyelamatkan kita, memulihkan setiap hidup kita. Kau Allah yang baik Bapa. Terima kasih. Engkau yang kami sembah Bapa, Engkau yang mulia. Pengorbanan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik, yang penuh perhatian dalam setiap hidup kami. Oh, Engkau yang kami sembah. Terima kasih waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau memberikan yang terbaik apa yang di hidup kami Bapa. Ya Allah, Engkau yang Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Setiap kami umat-Mu, baik yang di rumah maupun yang di lantai bawah dan di ruangan ini, Tuhanlah yang menolong kami. Segala pujian hormat bagi-Mu ya Allah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin.
Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Masih kuat berdiri, amin ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Dia baik, dia sungguh baik dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita, amin. Kita mau selalu bersyukur, amin. Masih kuat berdiri? Kok saya lihat kok kurang semangat ini? Udah pada makan belum ini? Semangat, puji Tuhan, memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi. mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan, Hosana, mulia namanya. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang buat iman kita semakin bertumbuh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Pelayan Tuhan serahkan Bapak Gembala. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, mengakhiri bulan Mei ini Tuhan. Kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih ketika kami masih punya kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan lembutkan setiap hati kami. Biarlah firman yang kami dengarkan itu bisa bertumbuh dalam hidup kami dan menjadi iman dalam hidup kami. Tuhan juga akan menolong kami melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau memberkati dan menolong Bapak Gembala yang kebanyakan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya dan memberikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Karena kami percaya setiap firman yang akan kami dengarkan itu berguna untuk setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan serahkan penyampaian firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Sabat, dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Sidang jemaat yang di lantai 1 maupun yang ada di rumah atau di luar kota, saya juga menyapa kita semua shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur setelah khususnya sinode gereja kita, Gereja Pantekosta Tabernakel, telah selesai menuntaskan seluruh rangkaian musyawarah besar luar biasa dari sinode kita, di mana kita sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Pendeta Otniel Firmanyo Osio, MTH dari Bali, dan dengan Bapak Sekretaris Umum kita, yaitu Bapak Pendeta Timbul Silalahi, MTH, dan pengurus BPP semuanya sudah terpilih, dan Tuhan karuniakan juga dari kita jemaat yang sederhana ini. Saya ditunjuk sebagai wakil ketua 2, sebagai ketua 2 untuk mendampingi ketua umum. Dan seluruh rangkaian itu sudah berjalan dengan baik. Setelah 1 tahun lebih masa pandemik, kita belum bisa melaksanakan musyawarah. Dan pada hari Kamis, Jumat kemarin yang lalu, semua sudah tuntas. Kita bisa bertepuk tangan untuk Tuhan, enggak ya? Ya, puji Tuhan. Ya, karena jemaat tentu tidak terlalu paham pergumulan membuat mubes itu, tetapi saya yang ada di kepanitiaan memang begitu sangat sulit. Ya. Dan kita juga sudah berkontribusi, dari sinode sudah mengucapkan terima kasih untuk persembahan dari sidang jemaat GPT Healing Insight yang sudah diterima oleh sinode terkait membantu biaya pelaksanaan musyawarah besar selama 5 bulan.
Jadi musyawarah kita itu 5 bulan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, akhir bulan Mei, dan begitu menguras tenaga. Harapannya ke depan setelah mubes kita ini sudah selesai, saya bisa lebih banyak fokus untuk pelayanan kita di gereja kita ini. Bagaimana saya bisa membagi, ya kalau selama ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Terporsi saya tahu, saya tidak terlalu banyak memikirkan maksudnya mengembangkan pelayanan kita. Tapi untung ini ada orang yang repot-repot lagi khotbah, ini repot sekali. Untung saya dibantu oleh pendeta pembantu kita banyak sekali bersama dengan istrinya. Untuk terima kasih untuk pelayanan kita terus berjalan ya. Dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Anak-anak muda ini saya lagi di Mubes, mereka bilang sudah foto, Pak lapor, Pak Gembala lapor. Semuanya sudah hancur, bukan, semuanya sudah beres. Oh gitu, puji Tuhan. Ini TV kita yang besar sudah kita pasang. Ini juga TV monitor, sudah semuanya bagus. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Semua lancar. Tadi malam mereka juga ibadah kaum muda. Begitu banyak anak-anak remaja muda yang haus akan firman Tuhan. Dengan cara mereka memahami. Dengan cara anak muda memahami. Mereka bikinlah tenda-tenda ya toh. Padahal sebenarnya hanya untuk foto-fotonya itu. Tidak adanya yang masuk ke dalam tenda-tenda itu. Tapi ya begitulah cara mereka untuk mengekspresikan dirinya. Ketawa ketiwi sambil mereka memahami kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya bersyukur, berterima kasih. Saya sebenarnya hati saya sangat rindu. Ya kalau bisa lepaslah semua pekerjaan saya yang lain gitu ya. Supaya saya bisa fokus untuk melayani jemaat itu. Ini hati saya gitu ya. Tetapi ya saya tahu panggilan saya mesti harus bersabar. Saya bilang sama istri saya tahu panggilan saya itu membuat pondasi-pondasi, membuat landasan-landasan. Sehingga kalau semuanya sudah berjalan pasti ada waktunya saya setiap hari di sini berlutut dan berdoa. Kalau berlutut terus kapan makannya ya? Ya, puji Tuhan. Maksud saya adalah terima kasih untuk doa-doa kita semuanya. Kita akan memikirkan ke depan bagaimana ini. Pelayanan di Surabaya ini seperti apa, gitu kan? Ya, jemaat yang di Surabaya ini seperti apa? Apa bentuknya? Kita masih belum tahu, masih terus kita pergumulkan dan kita doakan. Tolong titip dalam doa untuk pelayanan kita. Semoga setelah Agustus pemerintah sudah bisa menarik keputusan tentang kedaruratan pandemik ini supaya kita bisa bekerja lebih luas gitu ya. Kita doakan bangsa kita terbebas dari Covid. Amin. Hari ini kita diberkati Tuhan lewat firman penggembalaan dari kitab Nehemia. Love God, love others. Mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesama. Kita membaca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat terlebih dahulu. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk sudah ketemu Nehemia setelah Esra minggu lalu. Kita sekarang masuk pada kitab Nehemia. Pasal 1 ayat 1 sampai 4 demikian. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Puji Tuhan untuk firman Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mencintai Tuhan itu tidak bisa lepas dari praktek kita mengasihi sesama. Sangat-sangat tidak masuk akal. Kalau ada orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi tidak ada simpati. Omong kosong kalau ada anak Tuhan mengatakan aku mencintai Tuhan tapi tidak ada empati. Tidak pernah mau tahu dan tidak pernah melakukan sesuatu. Ini bukan ciri orang Kristen. Ini bukan ciri anak Tuhan. Pada hari ini Healing Insight diberkati oleh Tuhan lewat pribadi seorang anak Tuhan yang bernama Nehemia, yang kemudian kita sebut sebagai nabi. Sebenarnya dia tidak posisinya sebagai nabi, dia adalah seorang pejabat di kerajaan Persia pada waktu itu yang sekarang sudah jadi Iran. Dia di sana menjadi juru minuman. Setidaknya ada 3 orang yang paling dekat dengan raja atau kaisar pada waktu-waktu yang lalu. Perdana menterinya atau penasehatnya, kemudian juru makannya dan juru minumnya. Sama seperti Yusuf dengan Firaun. Ada 2 orang yang dipenjara, juru roti, juru makan dan juru minum. Nehemia ini menjadi juru minum. Di mana? Orang Israel, Nehemia ini dulu termasuk orang yang rombongan awal-awal pembuangan oleh Nebukadnezar. Ketika dibuang ke Babel, lalu Babel dikalahkan Persia, saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu, waktu Esra. Lalu kemudian Nehemia ini diangkat, dipercaya menjadi pejabat yang sangat-sangat tinggi di kerajaan yang bernama Ahasveros. Ahasveros ya? Ya, kalau kita baca sebelumnya itu kerajaan Persia, Media pada waktu itu. Nehemia seorang anak Tuhan, bukan seorang pendeta, tetapi mengerti. Tetapi dia tahu apa itu kekristenan, apa itu hamba Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Love God, love others. Cintai Tuhan, cintai sesama. Bagaimana Pak caranya? Ada 2 yang saya sudah sebutkan tadi. Dengan cara memberi simpati dan dengan cara memberi empati. Mari kita melihat kembali ayat yang pertama, dikatakan demikian. Inilah riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20. Ketika aku di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Lanjutkan, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar. Saudara perhatikan, Nehemia memberikan simpatinya. Ada orang kalau kedukaan itu, cara kita bersimpati itu begini. Sudah macam-macam sekarang, ada emoji, ada apa lagi? Ada LG, itu TV ya. Emoji itu kalau di WA ada gambar-gambar sedih gitu. Ada juga GIF, format GIF namanya. Itu kalau kita kirim bisa bergerak-gerak, ada tulisan ya deep, duka cita yang dalam, turut berduka cita gitu ya. Yang anehnya di grup ini orang itu tidak ada. Ya ada grup WA gitu kan. Lalu kita dengar ada kabar duka cita. Ada orang yang ngasih ke grup, telah meninggal orang tua dari si Anu. Yang lain langsung rame, turut berduka cita, turut mendoakan. Orang yang berduka tidak ada di grup itu. Saking latahnya kita suka bersimpati,
sampai tidak tepat sasaran. Nah, cara kita bersimpati, wah turut berduka, turut merasakan, turut ini, turut itu. Nehemia bersimpati dengan cara apa? Nehemia memiliki kepedulian. Caring, anak-anak muda, by caring. Kita simpati dengan apa? Dengan kepedulian, by caring. Simpati yang dimulai oleh Nehemia adalah dengan cara apa? Dengan bertanya. Ini penting sekali. Nehemia ada di Puri Susan. Puri Susan ini adalah istana pusat kerajaan Persia yang sampai hari ini menjadi aset dari UNESCO. Ya, sekarang ini di Iran itu adalah lahan yang menjadi warisan dunia UNESCO. Bekas kerajaan Susan ini yang kita baca ini sampai hari masih ada gundukan kerajaan dan tanah lokasi kerajaan di Susan di Iran itu masih ada, dilindungi oleh dunia, oleh UNESCO, oleh PBB. Ada beneran ada. Di sana dia begitu nyaman, di sana dia begitu tenang, Puri namanya. Jadi kalau saudara tinggal di perumahan Puri apa gitu, Puri Sedati Indah, saudara raja itu. Cuma nggak jelas silsilahnya. Tapi namanya Puri itu adalah sebuah istana tempat raja entah di musim panas atau di musim dingin. Dia di sana bersantai, dia berlibur, dia enak-enak begitu. Dan saudara perhatikan, Nehemia ikut serta di sana menjadi juru minum raja. Ngapain mikirin yang lain? Ngapain ikut peduli? Ngapain ikut care kepada orang Israel, orang Yehuda yang sedang sekarat itu? Tapi hati saya bersyukur, dia menanyakan. Kalimat yang kita baca tadi, aku menanyakan mereka, ini adalah kalimat yang sangat penting ketika kita menanyakan keadaan orang lain. Bukan tentang rumahnya Nehemia yang ditinggal di Yerusalem. Bukan tentang asetnya yang di Yerusalem. Bukan tentang apa-apa yang ada di Yerusalem. Bukan tentang dirinya. Tapi yang dia tanya adalah apa kabarnya bangsa kita. Saudara perhatikan ada dua di sini. Dia tanya apa kabar masyarakat yang ada di sana? Satu. Yang kedua, apa kabar Yerusalem? Kalau bicara orang itu bangsa. Kalau bicara Yerusalem kota itu negara. Inilah Nehemia. Peduli terhadap bangsa dan negara. Amin saudara. Dia menanyakan apa kabarnya. Saya tidak terlalu yakin karena statistik yang mengatakan banyak orang-orang Indonesia tidak mau pulang ke negaranya waktu mereka berada di luar negeri. Di Eropa, di Amerika sudah sukses, sudah berhasil. Banyak mereka yang mengganti kewarganegaraannya. Karena apa? Ya saya tidak tahu. Karena mungkin bisa juga alasan mereka susah di negeri kita repot, birokrasi susah, urusannya susah. Capek kerja, gaji nggak ada, bisa juga. Tapi Nehemia tidak. Orang yang tersukses yang pernah ada, sama seperti Daniel, sama seperti Ezra, sama seperti orang-orang hebat yang direkrut waktu itu ke Babel. Tapi dia ingat, saudara perhatikan, waktu itu tahun 486 sebelum Masehi, apa itu Pak Stephen? Saya singkatkan. Kira-kira 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun yang lalu peristiwa ini belum ada WhatsApp. Belum ada BlackBerry. Belum ada Blueberry. Dulu saya tidak bisa beli BlackBerry, ada KW4-nya namanya Blueberry. Nah, bisa kirim pesan. Belum ada handphone. Sehingga kalau dia butuh sesuatu, ingin menanyakan sesuatu, gampang saja. Apa kabarnya? Bagaimana keadaan rumah kita, kota kita? Gampang. Saudara perhatikan, waktu itu bulan Kislew, tahun ke-20. Ini ada maksudnya, sedang menginformasikan berarti selama ini Nehemia begitu rindu. Nehemia begitu tersiksa.
Karena apa? Nggak bisa WA. Nggak bisa video call. Sekarang kan gampang. Video call. Bebek yang kita tinggal di kampung itu, di video call sama mama. Ini loh bebekmu. Kuek. Ini loh. Kalau saudara yang sayang anjing, tinggal di kampung, sudah 2 tahun tidak bisa pulang. Ini loh anjingmu. Ayo, gonggong. Coba lihat itu, semua gampang. Teman-teman kita kemarin berlebaran pun tidak sulit-sulit semua. Kangen apa? Soto, ini loh soto kesukaanmu. Iya, di sana dia jilat. Sorry. Tapi pada waktu itu Nehemia sulit. Dia begitu terpukul. Dia begitu rindu. Dia begitu simpati. Terima kasih ya. Kalau terlalu semangat saudara bisa bilang, Pak. Tapi kalau saya sudah semangat sekali mau berkhotbah seperti itu. Lupa tarik napas. 2500 tahun yang lalu, itu belum ada apa-apa. Lalu kita mendapatkan informasi pada bulan tertentu, pada tahun tertentu. Ini hati saya merasakan Nehemia begitu peduli. Nehemia begitu teringat. Akan siapa? Akan bangsanya, akan negaranya. Saya mengucap syukur saat mempersiapkan firman ini bukan untuk sombong-sombongan. Tapi bersyukur karena apa? Saya termasuk orang yang paling bahagia di dunia ini. Karena apa? Karena teknologi. Karena kecanggihan teknologi yang kita punya. Ketika papa saya almarhum, begitu saya mendapatkan informasi dengan cepat bahwa papa saya sakit. Wah, itu menolong sekali. Sehingga saya tanya informasinya, saya video call, langsung bisa cepat cari tiket, langsung pulang. Sebelum beliau meninggal, saya masih sempat melayani. Saya sempat melayani, dan ketika beliau meninggal, saya sedih tapi tidak menyesal. Ini. Sedih tapi tidak menyesal. Nehemia cuma mendapatkan kesempatan, tiba-tiba Hanani datang. Saudara perhatikan, tiba-tiba untunglah Hanani dan kawan-kawannya datang dari Yehuda, dari Yerusalem. Nehemia bukannya sembunyi. Wih, datang orang-orang kere datang. Kita kan gitu biasanya. Orang kampung datang ke rumah kita, langsung yang ada dalam pikiran kita apa? Langsung ditulis besar-besar di depan pintu rumah. Maaf, lagi isolasi mandiri. Kalau lagi Natal atau Tahun Baru atau kemarin hari raya besar gitu, maaf sedang isolasi mandiri. Karena dilihat sudah datang si Togar. Sudah datang siapa? Sudah datang Sutu Geno. Om saya ini keponakan saya sudah datang. Nehemia enggak, dia malah mencari tahu. Begitu dia tahu ada orang dari Yehuda datang Hanani, langsung ditanya. Dia bertanya, dia peduli. Bagaimana keadaan kampung kita? Bagaimana Opung? Bagaimana Namboru? Bagaimana Tulang? Bagaimana Paman Pak Le, Pak D, keponakan adik? Ditanya sama dia. Sehingga dengan kepeduliannya nanti Tuhan mendengar doa dari Nehemia. Saudara perhatikan. Ini penting. Peduli kepada keluargamu. Peduli kepada bangsa. Makanya saya tidak perlu sampai mengupas kepada bangsa. Terlalu besar, terlalu jauh. Ayo ingat sekarang. Kalau kamu orang Kristen yang percaya, kamu masih punya papa enggak? Kamu masih punya mama enggak? Yang merantau-merantau khususnya, kamu masih punya tante enggak? Masih pernah ingat gurumu dulu tidak? Teknologi begitu gampang saudara. Teknologi begitu mudah.
Tidak perlu nunggu kirim surat seperti dulu. Saya pacaran sama istri saya ini, kirim surat, nih, kita lagi ngomong, begini ada masalah gitu. Suratnya belum sampai, masalahnya udah selesai. Baru dijawab lagi gini ya, begini caranya. Udah selesai kok. Bisa saudara bayangkan sulitnya waktu itu? Kita sekarang canggih. Pernah ndak ngomong anak-anak, pernah ndak ngomong papa aku sayang kamu. Kamu anak Tuhan peduli, kamu kira sudah tahunya itu saling tahu. Enggak bisa gitu. Pernah ndak masih punya opung ndak, masih punya siapa yang pernah berjasa terhadap hidupmu? Gampang sekarang, ndak WA, ndak SMS, ndak video call. Pernah ndak bilang, aku rindu. Jangan menyesal di kemudian hari. Perhatian itu, caring itu tidak selalu bertanda atau wujudnya itu uang. Tidak selalu wujudnya itu benda material. Ayo, masih punya paman, masih punya bibi, siapa saja yang pernah menyentuh hidupmu anak-anak, perhatikan siapa yang pernah ngemong kalian waktu kecil. Semudah mau WA. Sungguh saya mau kasih tahu kalian rahasianya. Papa mama kita itu kalau dia orang tua kalian itu, mereka itu rindu dengar anaknya bilang, aku sayang papa mama. Atau kita anggap itu biasa. Caring. Saya sebagai gembala sidang dengan istri saya juga harus care sebenarnya. Harus bertanya, apa kabar kalian? Walaupun kami sudah berbuat informasi-informasi ngomong, tetapi tetap menurut saya itu kurang. Karena bukti dari kepedulian kita adalah bertanya. Apa kabar papa, apa kabar mama, apa kabar nenek, apa kabar guru, apa kabar itu. Itulah wujud dari seorang anak Tuhan. Peduli, simpati dengan cara memperhatikan, caring, bertanya. Anak-anak muda tadi malam, mereka punya tema itu, sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik, saya kasih contoh, Daud dengan Yonatan. Sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang ketemu di dalam Tuhan. Sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang mau peduli. Sama, caring, sharing, dan berkorban. Giving. Kalau kita mengatakan kita seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ayo kita belajar peduli. Tanya, apa kabar? Bagaimana keadaan? Itu perlu kita tanya. Kami terus belajar suami istri untuk bisa belajar bertanya. Tetapi yang kedua juga adalah by listening. Dengan mendengar. Setelah kita bertanya, izinkan mereka menjelaskan. Izinkan Hanani berbicara dengan baik. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga kita baca Nehemia tadi. Ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Ya, setelah Nehemia bertanya kepada Hanani, Han, piye kabare? Penak zamanku toh? Enggak, bukan gitu. Piye kabare? Konco-konco lawas. Bagaimana kabar kawan-kawan? Bagaimana kabar keluarga kita? Bagaimana bangsa negara kita? Langsung Hanani bercerita. Nehemia orang yang peduli. Orang yang punya simpati. Beri telinga. Untuk mendengarkan penjelasan supaya tidak salah dalam bertindak. Orang yang peduli adalah pendengar yang baik. Amin. Orang yang peduli adalah orang yang suka membantu. Supaya apa?
membantu mendengar dulu. Supaya nanti bantuan yang dilakukan itu nggak salah. Halo? Halo? Iya. Ini panti ya? Oh iya, kami mau datang ya. Oh iya, silakan. Lalu dibelilah popok bayi. Dibelilah ompeng. Ompeng, apa ompeng? Kompeng. Empeng, yang dimut-mut itu loh. Bukan permen. Dot-dot itu loh. Nah, dibeli empeng-empengan banyak. Lalu dibelilah pampers ukuran bayi. Dibelilah apa lagi? Sarung tangan, sarung kaki, gurita-gurita untuk bayi gitu. Kami mau datang besok ya Bu, ya silakan. Dibawa bantuannya datang ke panti. Ternyata panti yang dikunjungi, Panti Werda Sedati Asri. Coba, lalu begitu senang, begitu udah bawa bantuan ini, begitu kaget karena dilihat bayi-bayi yang sudah umur lanjut. Coba, empeng mau dikasih ke Mbah Mina. Iya, popok bayi mau dikasih kepada oma-oma. Coba, kalau tidak mendengar dengan baik, dalam kitab Amsal dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Amin. Tidak baik. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaannya. Nehemia harus menjadi pendengar yang baik. Supaya tindakannya nanti ketika dia melakukan empati setelah simpati, lalu empati, maka tidak salah tindakannya. Seringkali orang belum selesai ngomong kita sudah, aku sudah tahu. Dari mana kamu tahu? Emang kamu maha tahu? Tunggu dulu selesai bicara, biarkan orang bicara. Itu sebabnya maafkan saya sebagai gembala sidang ya. Tidak banyak ngomong kan kalau saudara datang ada masalah atau tidak banyak ngomong kan. Lalu jemaat bisa mengira begini, wah saya pun ini kita udah datang banyak ngomong, dia cuma ngomong apa? Mari kita berdoa. Lu iya. Betul. Saya harus pakai telinga banyak mendengar. Dia ngomong nanti dari A sampai Z, pengalaman saya ketika dia ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mulai lagi A, B, C, D, E, F, G. Ternyata waktu dia ngomong itu sudah sekaligus dia memberitahu jalan keluar. Jalan keluarnya untuk dia. Ya sudah, marilah kita berdoa. Kadangkala kalau kita belum mendengar, sudah memberi jawab, jangan-jangan orang yang ngomong ini masih memberikan pendahuluan. Dia bilang, bahaya sekali Pak. Orang itu jahat sekali, dia bawa api Pak ke rumah saya Pak. Kalau kita langsung jawab, loh langsung ambil pemadam kebakaran. Bukan Pak, kami mau masak itu loh, barbekyuan. Kan salah lagi. Saya memang sebagai gembala sidang, saya menahan diri untuk tidak banyak ngomong. Boleh silakan ngomong, saya dengar. Nanti yang saya lakukan hanya satu. Saya bawa langsung semua masalah itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan firman Allah sebagai jawaban. Karena apa? Pendeta bukan maha tahu. Omong kosong kalau ada pendeta mau. Kita harus belajar semuanya. Supaya kita tahu masalah jemaat. Mulai dari kecil sampai besar. Kamu jadi Tuhan kecil nanti. Jujur saya katakan. Pendeta harus belajar. Tapi kami tidak maha tahu. Loh kok bisa? Iya. Karena kalau kalian berbicara tentang ini bagaimana iklim ini Pak. Saya bukan pakar geofisika. Ketika saudara bisulan kakinya Pak bagaimana ya Pak bisul Pak ini gimana. Saya bukan ahli bisulisasi. Bukan. Loh iya toh. Ketika saudara punya masalah keuangan. Saudara boleh ngomong tentang keuangan. Tetapi gelar saya bukan sarjana ekonomi. Ketika saudara berbicara tentang pesawat helikopter. Mungkin saya tahu sedikit. Tapi saya bukan menteri perhubungan.
Tapi firman Allah yang menciptakan semuanya pasti tahu mulai dari A sampai Z, mulai dari laut sampai ke gunung, mulai dari dalam tanah sampai ke langit. Amin. Itu loh. Nabi-nabi, hakim-hakim pada waktu zaman dahulu, pendeta-pendeta bukan maha tahu, bukan maha tahu. Tapi mereka dijadikan perantara untuk apa? Jadi telinga. Bukan jadi mulut. Jadi telinga terlebih dahulu, lalu nanti dia sampaikan yang disebut dengan dalam penggembalaan doa penyahutan, disampaikan kepada Tuhan. Ini loh tadi, saya sudah dengar baik-baik, ini loh tadi, Nehemia mendengar. Ini loh Tuhan, begitu Tuhan mendengar doa dari hamba Tuhan ini, langsung diberikan dia firman Allah. Berikan firman Tuhan, lalu disampaikan. Baru di mimbar dia banyak ngomong. Di mimbar dia menyampaikan banyak firman Allah. Maka jemaat gantian menjadi pendengar yang baik. Ini keliru. Jemaat menyampaikan menjadi pembicara yang baik, menyampaikan masalahnya. Tapi ketika firman disampaikan, jemaat juga tetap ngomong. Gantian po. Saudara mengerti? Ketika saudara menyampaikan, Hanani menyampaikan kepada Nehemia sebagai nabi perantara imam. Waktu itu dipercaya Tuhan, walaupun dia pejabat, tapi dia berfungsi sebagai nabi. Dia dengar, dengar. Lalu kita temukan ayat-ayat berikutnya, informasi yang didapatkan menjadi lengkap. 1, orang-orang dalam keadaan kesukaran besar. 2, orang-orang dalam keadaan tercela. 3, tembok-tembok Yerusalem terbongkar. 4, sudah berapa tadi? 4, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Ini pendengar yang baik. Kalau menjadi pendengar yang baik, kita menjadi tahu semua masalahnya. Maka masalah inilah nanti yang didoakan oleh Nehemia ketika dia sudah memulai proses empatinya. Dia menyampaikan itu detail. Begini loh yang aku dengar Tuhan. Begini loh yang aku dengar Tuhan. Masalahnya jemaat ini begini loh Tuhan. Begini. Tuhan mendengar doa dari Nehemia. Lalu Tuhan menjamah hati raja. Tuhan menjamah hati raja. Ketika Nehemia berbicara kepada raja, langsung raja bilang, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau? Begitu loh saudara, urut-urutannya itu kayak gitu. Silakanlah berbicara kepada hamba Tuhan. Silakan berbicara tentang persoalanmu kepada perwakilan dari Tuhan. Tapi ingat, jangan pernah datang kepada hamba Tuhan lalu ingin mendapatkan jawaban dari si pendeta. Omong kosong, saya bilang. Kalau ada pendeta mengatakan, sampaikan masalahmu, nanti ku beri solusi. Omong kosong, saya bilang. Nabi palsu itu. Solusi yang benar itu dari Tuhan. Sehebat apapun seorang pendeta, biar dia profesor, PhD, doktor dari manapun, tidak mungkin dia bisa mengatasi masalah. Jemaat yang ada kita di sini 75-80 orang. 80 orang ngasih tahu masalahnya ke 1 orang. Coba. Bahkan masalah yang saya hobi, yang saya suka pun saya tidak bisa tahu semuanya. Tidak mungkin tahu semuanya. Apalagi masalah saudara. Belum masalah wanita. Belum masalah anak muda. Belum masalah. Lalu kok berani kita pendeta mengatakan, sampaikan persoalanmu. Saya akan memberikan solusi. No way. Jangan ikuti itu. Itu pasti berbohong. Jawabannya yang pasti dari Tuhan. Maka saya mendorong sidang jemaat. Itu mengapa Bapak Gembala selalu mengatakan, dengar firman. Ada masalah, jangan malah menjauh dari mendengar firman. Karena apa? Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau diberi kekuatan, engkau diberi solusi dari firman Allah itu sendiri. Amin. Karena firman Allah itu lebih dari ilmu. Saya ulangi, hari-hari ini orang dioperasi dengan bagus. Operasi sesar, tadi kami ngomong-ngomong
mengenai operasi sesar. Anak saya pengen tahu aja sesar itu kayak apa. Itu telos dua-dua kalau kembar keluar langsung ya Pak katanya. Itu bagaimana kedua-dua keluar? Satu-satu dek kata mama istri saya. Sekarang ibu-ibu operasi sesar bisa sambil membaca buku di operasi sesar, dibius. Tapi coba lihat, 6.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu, Tuhan sudah mengoperasi Adam di Taman Eden tanpa obat bius. Saya ingin memberitahu bahwa Tuhan kita itu bukan kita batasi sebatas ilmu. Tuhan kita itu maha kuasa. Ada amin dah? Hari-hari ini ditemukan obat bius, operasi orang tidak sakit lagi. Jangan kaget. Lalu menyanjung-nyanjung dokter begitu tinggi. Tuhanmu yang kamu sembah itu, nangani masalah kayak gitu itu sudah 6.000 tahun yang lalu. Ketika dia mengambil tulang rusuknya, lalu ditempel lagi dagingnya, Adam tidur. Tidak perlu infus Tuhan itu dulu. Sekarang masih diinfus. Pakai oksigen dulu enggak. Dipreteli Tuhan aja, copot. Diambil aja tulangnya, rusuknya, lalu dibentuk jadi Hawa. Sehat itu Adam umurnya panjang banget. Sekarang ibu-ibu yang dioperasi sesar, gak boleh angkat air, gak boleh gini, gak boleh gitu. Ya ampun. Padahal sudah 6.000 tahun orang belajar mengoperasi. Sekarang masih. Akhirnya ibu-ibu juga kan aku lo nggak, kata dokter lo nggak boleh ngangkat. Ya wes kata suaminya, aku aja. Itu yang kalian sanjung-sanjung, yang kalian puji-puji, kelemahannya banyak di sana sini. Tuhanmu yang sempurna, bahkan ribuan tahun yang lalu dia sudah mengerjakan hal-hal yang kita anggap canggih hari-hari ini. Dia sudah lakukan itu. Dia sudah lakukan jauh-jauh hari. Tapi kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Bapak Gembala makanya selalu dorong. Dengar firman Tuhan. Memang yang ngomong ini pendeta yang botak ini. Tapi ketika yang disampaikan adalah firman Allah. Waduh saya bilang. Masalahmu apapun bentuknya. Kalau engkau percaya firman Allah itu. Firman Allah itu nanti yang bekerja menolong hidupmu. Ada amin enggak itu? Ya. Hanya memang kita tidak percaya. Itu masalahnya. Maka saya selalu berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami untuk kami bisa mempercayai firman-Mu. Ketika Nehemia sudah mendengar, jadi pendengar yang baik, detail, tercela dalam kesukaran besar. Tembok Yerusalem rusak, pintu-pintu gerbangnya semua terbakar. Nehemia langsung berdoa ayat 6 dan ayat 11. Dia tahu benar persoalan itu, lalu dia sampaikan kepada Tuhan. Dan lihat, doanya Nehemia begitu panjang. Tapi Tuhan sabar mendengar. Mengapa Tuhan minta kita menjadi pendengar yang baik? Karena Tuhan adalah pendengar yang terbaik. Panjang banget doanya Nehemia, Tuhan begini dan begitu, begini dan begitu. Dosa-dosa kami Tuhan begini dan begitu, panjang lebar. Tuhan itu sabar. Waktu itu yang berdoa berapa orang saudara? Hanya Nehemia? Bukan. Nehemia itu satu zaman dengan Ezra. Nehemia itu satu zaman dengan Ezra. Di Sidoarjo juga Ezra berdoa. Di Surabaya Nehemia berdoa. Coba. Saudara perhatikan. Bu Mianto berdoa di pojok sana. Henry berdoa di Jakarta. Mas Gunadi berdoa di Sibolga. Panjang-panjang pula doanya. Pernahkah Tuhan berkata, budek aku dengar doa orang-orang ini. Kapan aku tidur? Betul nggak? Kapan aku tidur? Sampai ada orang Protestan itu, saya dengar khotbah pendeta. Saudara-saudara, Tuhan kita itu penolong. Amin, amin. Tuhan membantu hidup saya, amin. Anak saya sekolah lulus terbaik masuk polisi tanpa uang, saya bersyukur sama Tuhan.
Lalu dia bilang sama Tuhan begini, tapi Tuhan yang baik yang menolong saya. Jangan lupa istirahat ya, supaya kamu gak kecapean. Bukan. Doanya Nehemia, dia sabar mendengar. Karena telinganya bukan 2, telinganya bukan 1000. Telinganya bukan 4 juta, bukan. Telinganya ada di mana-mana. Amin saudara. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Dia tidak perlu banyak telinga di mana-mana gitu. Rohnya manusia, rohnya Hendy itu adalah ya pelitanya Tuhan. Jadi di situ sudah ada, yang ibu-ibu mungkin tidak tahu, istilahnya di dalam tubuhnya Hendy ini ada penyadap, bukan penyadap ya, bukan penyadap. Tapi rohnya dia itu adalah pelitanya Tuhan. Rohnya dia itu memberi informasi, rohmu itu memberi informasi selalu kepada Tuhan. Dan Tuhan sabar mendengar. Dan Tuhan menampung semuanya. Air matamu ditampung di kirbatnya. Semua doa-doamu ditampung di hadiratnya. Dia mendengarkan dengan baik. Sehingga dia menjamah hati raja. Berikan izin. Lalu masuklah Nehemia sekarang pada proses yang kedua. Mencintai Tuhan, mencintai sesama dengan empati. Empati baik. Dia empati dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa, ini yang pertama. Lalu dengan cara berbuat, by praying, by doing. Begitu mendengar itu, lalu menangislah Nehemia. Ini empati saudara. Empati itu saya periksa di kamus. Empati itu adalah bukan saja rasa belas kasihan, tetapi menempatkan diri seperti posisi orang itu. Begitu Nehemia mendengar Hanani ngomong kayak gitu, orang tercela, orang dalam kesukaran besar. Dia menangis, karena apa? Dia memposisikan diri sebagai orang Israel yang di Yerusalem yang dalam keadaan susah. Ini tidak mudah, ini tidak gampang. Karena apa? Karena era milenial ini sudah dididik semua kita manusia untuk apa? Sangat-sangat egois. Dididik sangat-sangat egois. Yang jauh menjadi dekat. Tapi yang dekat bisa menjadi sangat jauh. Gak percaya? Lihat itu. Bapak, ibu, istri, suami. Satu tempat duduk. Dekat sekali. Nempel lagi. Tapi terasa sangat jauh. Karena apa? Semua sibuk dengan Facebooknya masing-masing. Dia lihat status suaminya di Facebook. Padahal suaminya di sebelah. Susah hari ini. Dijawab lewat Facebook. Yang sabar ya Pak. Jauh banget. Sama anak-anaknya di tempat makan satu meja semuanya. Semua sibuk dengan yang jauh menjadi dekat. Yang dekat bisa jadi sangat jauh. Nehemia begitu mendengar, dia mengerti, dia mengambil persoalan itu menjadi miliknya sekarang. Ya, aku ikut di dalamnya. Tapi gak lama-lama langsung segera disampaikan kepada Tuhan lewat apa? By praying, lewat doanya. Ini penting sekali, lewat doa. Sikap yang bisa kita lakukan kalau ada orang masalah tentang uang, tapi kita tidak punya uang. Ketika orang bermasalah tentang sakit, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menolong karena kita bukan dokter. Yang paling tepat yang bisa kita kerjakan, apa saudara? Apa saudara? Berdoa. Katakan bersama dengan saya, berdoa. Jangan sepelekan doa. Saya catat di sini, jangan sepelekan doa. Kuasa doa itu menjadi sangat penting. Sungguh-sungguh. Kalau ada temanmu WA, bantu doa ya teman, saya mau ujian. Langsung doakan. Jangan jawab begini, dikirim stiker gitu ya. Kami turut mendoakan. Dikirim lagi kalimat, kata-kata, itu stikernya itu. Ya dikirim stiker. Kiranya Tuhan menolong. Langsung berdoa. Langsung doakan. Tuhan tolong si anak.
Saya belajar. Begitu jemaat ngomong, Pak doakan kami, langsung saya doakan. Kalau saya sempat rekam, saya doa pakai suara. Tuhan tolong begini. Karena apa? Kuasa doa itu luar biasa. Bayangkan ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang saking dia begitu empati, itu ketika dia ngasih minum raja, ngasih anggur. Waktu itu dia ngasih anggur ke raja. Raja siapa coba cek istriku? Ahasuerus atau Artasasta. Lalu dia datang kepada Artasasta, Ahasuerus zaman Esther. Artasasta, hiduplah tuanku, inilah anggurnya Tuhan pada pagi hari ini. Rajanya dibuka matanya sama Tuhan, tidak melihat anggurnya, tapi yang dilihat siapa? Wajahnya Nehemia. Wajahnya Nehemia tidak seperti biasanya. Tuhan gerakkan sang raja. Nggak boleh loh. Kalau ada juru minum, ngasih minum raja wajahnya murung, itu mati. Nggak boleh. Itu bisa dianggap ada racun atau seperti apa. Kok murung wajahnya. Tapi raja Tuhan bilang begini. Tuhan jamah hati raja dan bilang, Neh, lo apa kok kamu nggak biasanya begitu? Loh, raja kafir ngomong kepada hambanya orang Israel, kenapa wajahmu? Kesempatan. Nehemia langsung berbicara, begini raja, begitu, begini raja. Kamu mau apa? Coba. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang apa? Lalu mau apa? Ayo, tinggal ngomong saja. Tinggal sampaikan saja. Berdoa dan berdoa. Maka Tuhan berikan solusi yang terbaik. Mungkin solusi yang kita pikirkan A, B, C. Tapi Tuhan punya solusi yang terbaik. Dia kasih D sampai Z. Amin saudara. Ini yang dialami oleh Nehemia. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan simpati. Dengar, menjadi pendengar yang baik, dengan empati, dengan berdoa dan melakukan. Saya tidak sempat lagi menjelaskan by doing apa yang dilakukan oleh Nehemia luar biasa. Akhirnya tembok Yerusalem selesai. Lalu Ezra membuat bait Allah menjadi baik, pondasi bait Allah selesai dan pada akhirnya mereka berpesta karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami tenang kalau Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tambahkan iman kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu Di dalamku. Oh terima kasih. pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Amin. Tenangkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Bersamamu Tuhan. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau
perisaiku, Engkaulah kekuatanku, Engkau peduli kepada kami. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, Janjimu di dalamku, janjimu di dalamku. haleluya. Pulihkan jiwaku, Bukan berdiri. Mari berdiri bersama-sama saudara. di tengah Berdiri dengan iman. dengan kekuatan. Oh, ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang peduli Tuhan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus Bukan berdiri bersamamu Tuhan. Haleluya. di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai kami, Engkau peduli kepada kami Tuhan. Engkau mendengar segala doa-doa kami, Engkau menampung air mata umat-Mu di dalam kirbat-Mu. Engkaulah solusi yang terbaik Tuhan. Kami datang di hadapan, ajari kami untuk peduli, ajari kami untuk memperhatikan, ajari kami menjadi pendengar yang baik. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Kami manusia terbatas, kami sebagai hamba Tuhan, Nehemia pun terbatas. Meski jabatan begitu tinggi, pengetahuan begitu hebat, dia terbatas. Cara yang paling tepat menyampaikannya kepadamu yang tak terbatas. Maka hamba bawa seluruh sidang jemaat dengan berbagai pergumulan-pergumulan kami, pengenalan kami akan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang lain, Firman-Mu di dalam kami yang menjadi jawaban. Jadikan kami pendengar yang baik, jemaat yang suka mendengar firman-Mu, agar ada jalan keluar di dalam kebenaran-Mu yang kami temukan. Demi Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin, amin. Silakan. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita sebelumnya berdoa. Bapa kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menolong kami, memberkati hidup kami Bapa. Sebentar kami mau belajar lagi untuk memberi apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus, ya. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita, mari sambut Sang Raja.
Petugas kami persilakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan, Tuhanlah kiranya memberkati kita semua. Pengumuman dari Ibu Gembala. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dan akan kita doakan bersama ya. Untuk hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini. Hari Selasa itu sudah tanggal berapa itu? Tanggal 1 ya, tanggal 1 sudah mulai masuk bulan Juni ya. Jadi hari Selasa kita ada ibadah doa di tempat ini jam 6. Dan bagi yang tidak bisa, yang belum bisa hadir bersama di tempat ini, kita akan berdoa secara Zoom. Dan kemudian hari Minggu adalah ibadah perjamuan suci, karena itu adalah minggu pertama. Nanti para pelayan Tuhan akan kami share di grup. Ada beberapa pengumuman untuk dibantu dalam doa, yaitu rencana pernikahan Moses Junaidi, masih ingat ya? Yang dulu pernah di sini itu tanggal 21 Juni 2021 bulan ini, pernikahannya di Banyuwangi. Kemudian rencana pernikahan Tari dan Andre tanggal 4 Juli 2021 di Purworejo. Dan besok minggu tanggal 4 ya. Itu adalah minggu terakhir bagi Tari bergabung dengan kita di Healing Insight. Jadi setelah itu dia akan pulang ke Purworejo untuk mempersiapkan pernikahannya, karena memang juga kontrak kerjanya di sini sudah selesai. Nanti setelah menikah dia akan ikut Andre ke Cengkareng, Jawa berapa ya? Jakarta sana, daerah Jakarta, Bekasi ya. Jadi nanti kita akan doakan, jika Bapak Ibu punya doa pribadi, mohon dibantu doa supaya pernikahan mereka dibantu, mohon kemurahan dari Tuhan. Kemudian nanti ada juga permohonan doa untuk anak-anak kita yang lagi mencari sekolah yang baru, yaitu yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, bahkan yang dari SMA ke kuliah. Tuhan campur tangan dan juga menyediakan segala kebutuhan anak-anak kita. Anak-anak yang ujian akhir semester 2 sudah untuk kenaikan, mulai minggu hari Senin sudah mulai kayaknya. Jadi akan kenaikan, nanti Bapak Gembala untuk berdoa bagi kita. Jika ada sidang jemaat yang butuh didoakan karena sakit, bisa mengirimkannya lewat WA atau dengan tulisan kepada kami. Itu saja untuk pengumuman. Tadi Bapak Gembala sudah informasikan lewat firman Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan dari gereja kita untuk kelangsungan pelantikan dan pertabisan pada pengurus pusat GPT, Sinode GPT kita. Itu saja. Jika ada pengumuman-pengumuman lain, kami akan infokan di grup. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita, Ku kan berdiri di tengah badai.
Kepadamu Tuhan yang telah memberkati ibadah Sabat hari ini, kepadamu kami bersyukur dan kembalikan segala pujian dan kemuliaan. Kami doakan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini menghadapi pergumulan atau tidak ada pergumulan, tetapi mereka ada permohonan kepada Tuhan. Dengarlah dari sorga, bukalah tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kebutuhan keperluan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, yang lanjut usia Tuhan berikan kekuatan, damai dan sukacita menjalani masa tua mereka sambil menantikan kedatangan Tuhan. Kami tetap doakan untuk pelayanan kami di Sidoarjo di panti ini. Tuhan memberkati pelayanan di panti asuhan ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong pimpinan seluruh pengasuh Yayasan Pondok Kasih. Kami doakan dalam nama Yesus, bersama Yesus kami lalui berbagai perkara dan kami akan menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintahan kami, Pak Jokowi, Ma'rif Amin dan juga seluruh kabinetnya, pemerintah daerah. Kami doakan diberkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dalam pergumulan bangsa di tengah-tengah pandemik ini. Kami doakan untuk sinode kami Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Tuhan tolong pengurus yang baru, Tuhan tolong anggota majelis besar seluruh pendeta di Indonesia. Tuhan campur tangan dan memberikan pemakaian-Mu lebih jauh kepada hamba-hamba-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, menyampaikan firman pengajaran. Terima kasih Tuhan, dan kami akan kembali dari tempat ini, baik yang ada di rumah, di lantai 1. Kita arahkan hati kita dan terimalah anugerah sejahtera yang datangnya dari Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya menyertai engkau, disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Berkat-berkat jasmani juga Tuhan sediakan untuk hidupmu menantikan kedatangannya. Yang membutuhkan sekolah, yang membutuhkan tempat pekerjaan yang baru, rencana-rencana pernikahan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia akan menuntun dan membuatnya berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Kembalilah bersama dengan Dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Tuhan menyertai kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi Bapa, terima kasih. Bapa, terima